Shalom semua, ya saya Pastor Ferry, ya dari Bandung, dari CMC House of Joy. Saya mengucapkan selamat bertemu kembali ya, setelah dulu kita pernah ketemu di beberapa program ya. Nah hari ini, sore hari ini, uh, kita akan bahas-bahas tema-tema khususnya, tema bagaimana kita bisa hidup maksimal ya. Kadang kita sering bertanya ya, oh saya udah menerima Roh Kudus gitu ya, tapi kok kayaknya hidup saya biasa-biasa aja gitu ya. Kok aduh nggak ada yang lebih, padahal dalam diri kita berasa kita bisa lebih gitu ya. Nah itu sering ya, apalagi misalnya kalau saya kan penggembalaannya banyak pada orang-orang yang mungkin di masa lalunya kurang baik, misalnya dari penjara kita tampung gitu ya, terus kita muridkan. Nah banyak orang-orang yang kita muridkan ini merasa, Pak, ini saya punya masa lalu yang sangat gelap. Kayaknya saya nggak mungkin deh bisa maksimal dalam Tuhan gitu ya. Kayaknya saya nggak mungkin dipakai Tuhan lagi, ya, gitu ya. Nah, makanya hari ini saya akan tampilkan satu tema ya tentang call for more. Artinya bagaimana kita dipanggil untuk hidup lebih atau lebih maksimal lagi gitu di dalam Tuhan. Nah, makanya nanti kita akan belajar apa sih potensi-potensi kita di dalam Tuhan ya, bagaimana kita bisa lebih dalam hal apa aja dan bagaimana caranya bisa maksimal. Nanti tentu saja saya akan ceritakan juga pengalaman pribadi saya gitu ya, bagaimana bisa dimaksimalkan Tuhan. Ya, oke, kita akan mulai. Ya, pertama kita harus sadari bahwa semua orang, ya, termasuk yang belum percaya pun gitu ya, itu diciptakan Tuhan di awal itu untuk serupa dengan Tuhan, untuk dia maksimal seperti Tuhan gitu ya, dan dirancang untuk bisa berkarya maksimal gitu ya. Nah, di Kejadian 1 ayat 28 dikatakan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhi bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, dari ayat ini kita tahu pertama kali Tuhan ciptakan semua manusia, Adam dan Hawa gitu ya, itu adalah maksimal gitu ya. Dan kita lihat Tuhan mau setiap orang mengalami kemaksimalan dalam hidupnya bukan biasa-biasa saja. Kenapa? Karena kita ini anak-anaknya Tuhan. Masa Tuhan yang maha kuasa anaknya enggak gitu ya. Nah makanya kita harus percaya bahwa ada diri kita dipanggil untuk maksimal. Di Yohanes 10 ayat 10b dikatakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah itu kemauan Yesus Kristus ya kan dalam diri kita untuk penuh dengan kelimpahan dan berbagai hal. Jasmani maupun rohani gitu ya. Nggak bisa kita hidup biasa-biasa saja. Makanya harusnya hidup anak-anak Tuhan itu bukan biasa-biasa saja, tetapi pasti luar biasa. Ya, katakan kepada diri kita, saya ini luar biasa. Gitu ya. Nah, lalu kita memang harus hidup maksimal gitu ya dalam kelayakan kita hidup di hadapan Tuhan, bisa berbuah dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar akan Allah. Itu menjadi kehendaknya Tuhan. Di Kolose 1 ayat 10 dikatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah ini adalah panggilan hidup kita. Ya kan, hidup layak di hadapannya, berkenan dalam segala hal katanya. Berarti dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga gitu ya, segala hal. Dan kita harus memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah. Nah, ini kita harus pahami ya panggilan hidup kita gitu ya. Nah, jadi hidup anak-anak Tuhan selalu bertumbuh dan berkembang dalam segala hal. Contoh dalam hidup saya dulu kan bukan orang baik-baik ya, mantan napi ya. Nah, saya pernah dulu hukuman 8 tahun gitu ya. Nah, waktu saya keluar penjara, nah saya berasa saya ini, aduh,
saya kayaknya sampah dunia, keluarga aja takut sama saya, nggak mau ngurusin saya gitu ya, kayak dianggapnya nakal, bebal gitu ya. Nah, tapi saya juga bertanya, apakah hidup saya sudah berakhir? Sudah nggak punya masa depan? Tapi ternyata ketika kita mau dipakai Tuhan, kita mau insaf, kita mau kembali, Tuhan tetap pakai. Kenapa? Karena di awal penciptaan, kita berharga di mata Tuhan. Walaupun kita mungkin sedang jauh, sedang apa, tetap berharga. Itu status kita di hadapan Tuhan sebagai anaknya. Makanya saya bangga ketika saya yang secara dunia dianggapnya tidak berguna lagi, di mata Tuhan tetap berguna ketika saya mau. Nah, ketika sudah dipanggil, saya mau dengan hati saya dan saya dibentuk, ya pasti ada pembentukan ya, supaya kita kembali pada rancangannya yang semula. Nah, setelah pembentukan langsung dipakai. Ya, dipakai jadi bejana dia untuk tujuan-tujuan mulia, kata Alkitab. Nah, makanya saya sangat bangga bahwa saya punya Tuhan yang luar biasa. Bagi kita semua harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi kita masing-masing, siapa sih Tuhan Yesus itu? Kalau bagi saya, Tuhan Yesus itu pemulung yang luar biasa. Dia ambil sampah-sampah dunia, dia bersihkan, dia bentuk, dia pakai. Nah, itulah hidup saya ya. Makanya akan ada perubahan luar biasa ketika kita mau masuk dalam panggilan Tuhan, mau dibentuk. Nah, nanti kita akan dipakai sesuai kehendaknya Tuhan. Ya, kita ini bejana bikinan Tuhan, dan tentu saja dia yang berhak memakai kita sesuai rencananya. Lalu kita lihat apa sih yang Tuhan berikan pada kita untuk bisa melakukan yang lebih dalam hidup kita, supaya bisa lebih maksimal lagi. Apa sih sebenarnya Tuhan udah kasih gitu ya? Pertama, Tuhan berikan Roh Kudus sebagai penolong. Nah, ini sering kita peringati gitu ya, beberapa waktu lalu juga pencurahan Roh Kudus gitu ya. Nah, di Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, "Aku akan meminta Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Nah, dengan ada penolong, kita bisa maksimal. Karena kalau kita tanpa penolong, susah. Orang kita udah mungkin hidupnya udah jauh, ya kan? Atau kurang mengerti, dan lain-lain. Nggak punya kemampuan untuk memaksimalkan diri sendiri. Harus ada bantuan dari luar. Makanya Tuhan juga tahu kita-kita ini butuh bantuannya. Nah, karena kita banyak kelemahan, apalagi dengan sifat dosa gitu ya. Sangat susah untuk maksimal. Makanya dikasihlah yang namanya Roh Penolong atau Roh Kudus, Roh Kebenaran, Roh Penghibur, banyak sebutannya ya. Tapi pribadi yang sama gitu ya. Nah, dengan penolong ini atau Roh Kudus ini, maka kita akan menerima berbagai kuasa dan karunia. Nah, yang memungkinkan kita untuk hidup maksimal. Di Ibrani 2 ayat 4 dikatakan gini, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Nah, di sini jelas ya, semua orang yang dipanggil Tuhan dan percaya dan mau dipakai Tuhan, pasti memiliki kesaksian-kesaksian, sudah menggunakan kuasa-kuasa, tanda-tanda, mujizat-mujizat yang diberikan oleh Tuhan dengan kuasa Roh Kudus itu. Dan kuasa ini diberikan menurut kehendaknya Roh Kudus. Nggak bisa kita, oh saya pengennya karunia teman saya ini gitu ya, nggak bisa. Nah, Roh Kudus lebih tahu kita cocoknya yang di mana. Nah, di Roma 15 ayat 19 juga mengatakan hal yang sama. Oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa Roh Kudus. Demikian dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Rasul Paulus yang begitu hebat ternyata bukan kekuatan dia sendiri. Kekuatan Roh Kudus itu katanya. Sehingga bisa mengadakan banyak mujizat tanda dari Roh Kudus ketika dia menginjil. Nah, makanya saya pun sama ketika di awal ya pikir, aduh saya udah terima Roh Kudus belum ya? Benar nggak ya? Saya ada kuasa nggak ya? Harus praktek ya. Harus yakin dulu ada, terus kita praktek gitu ya. Nah, makanya misalnya dalam doain orang sakit, praktek gitu ya. Mulai dari orang rumah aja dulu. Misalnya, kalau yang punya anak gitu ya. Pak, lagi sakit perut,
Coba aja dulu, jangan bilang ke dokter dulu ya. Tumpang tangan, yakinkan dengan iman, doa. Nah, pastikan ketika berdoa kita sudah beres-beres ya kan? Kan berdoa harus dengan tangan yang suci gitu kan? Nah, ketika kita udah menyucikan diri kita dari pengakuan dosa dan lain-lain, kita tumpang tangan, kita doakan. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus gitu ya. Nah, kita lihat hasilnya gitu ya. Saya dulu juga begitu. Pertama-tama saya kurang juga percaya, saya orangnya logika abis gitu ya. Bener nggak ya saya punya kuasa bisa begitu gitu ya. Saya praktek gitu ya. Doain gitu. Nah, waktu itu saya juga ada praktek anggota Komsel gitu ya yang neneknya patah tangan jatuh gitu. Nah, karena saya ketua Komsel, jadi jemaat saya bilang, "Oh, Pak Ketua kalau Komsel nih, tolong doain nenek saya patah tangannya. Katanya nih harus operasi katanya. Nah, ini sebelum dioperasi bisa doain dulu nggak?" Aduh, dalam hati saya bisa nggak ya gitu ya, ini kan namanya orang tua ya, neneknya gitu ya. Usianya sudah tua sekali. Ya udahlah, percaya aja gitu kan. Tumpang tangan doain. Ternyata nggak perlu operasi. Setelah besoknya lagi mau operasi kan di scan dulu katanya. Ternyata udah nyambung katanya. Wah, puji Tuhan gitu ya. Nah, makanya setiap orang percaya ketika imannya benar dan dalam kondisi dia suci, doanya berkuasa. Dia maksimal dan menggunakan kuasa-kuasa yang sudah diberikan Roh Kudus baginya. Nah, dia bisa ngusir roh jahat, ya kan? Dia bisa punya pengertian tentang firman dan lain-lain, tergantung karunianya apa, gitu ya. Nah, lalu yang kedua adalah Tuhan berikan talenta atau kemampuan-kemampuan yang didapat sejak lahir. Matius 25:15 dikatakan yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu dia berangkat. Setiap orang pasti punya kemampuan sejak lahir, kemampuan bawaan. Itu modal untuk dirinya bisa berkarya dalam hidupnya. Ada yang punya bakat musik, bakat seni yang lain gitu ya, bakat berbahasa. Gampang kalau dia belajar bahasa-bahasa asing cepat gitu ya dibandingkan saya misalnya, saya paling susah belajar bahasa itu ya, apalagi alat musik. Sudah kursus berkali-kali nggak bisa-bisa juga, main gitar nggak bisa ya, alat musiknya ada nggak bisa main gitu ya. Nah, jadi setiap orang punya kemampuan-kemampuan. Orang sering bilang bakat gitu ya. Kalau dia belajar apapun cepat, otodidak langsung bisa, atau dia punya lebih ke hobi gitu ya, suka sekali mengerjakan ini ya gitu ya. Nah, itu adalah yang dibawa sejak lahir gitu ya. Setiap orang berbeda-beda dan Tuhan, makanya kita kalau sekolah ya, kalau ada anak kita sekolah, mungkin dia kurang bagus di bidang matematika, tapi sangat hebat di menggambar gitu ya. Jangan bilang anakmu bodoh gitu ya, karena dia bakatnya beda gitu ya. Kita tidak bisa menilai dari jangan sampai kayak gini. Kita mengharapkan dalam satu pertandingan gitu ya, kita tandingkan ikan dengan monyet, tapi pertandingannya panjat pohon dan mengharap ikan bisa juara gitu ya. Nggak bakal bisa ya. Setiap orang punya kemampuan berbeda-beda. Kenali kemampuan kita, maksimalkan dalam itu. Nah, gitu ya. Lalu yang ketiga, Tuhan berikan hikmat dan pengetahuan ilahi lewat firman-Nya. Nah, ini Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Yang dari mulut Allah apa? Ya firman-Nya gitu ya. Makanya semua orang pasti diberikan firman yang sama lewat Alkitab yang kita baca gitu ya. Itu sumber hikmat, sumber pengetahuan. Siapapun bisa mempelajarinya. Di 2 Timotius 3 ayat 16-17 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, ini perlengkapan dari Tuhan. Firman-Nya itu yang sekarang sudah disediakan dalam bentuk Alkitab, kita baca, kita pelajari, kita lakukan. Jadi sudah ada kayak Google Map-nya gitu ya. Ada petunjuknya. Kita tinggal baca aja, lakukan. Udah, pasti benar hasilnya. Nah, gitu ya. Karena ini dari Tuhan, nggak mungkin salah gitu kan. Nah, berbagai petunjuk yang bisa kita pelajari dari Tuhan untuk bisa berkarya maksimal sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Lalu kita lihat lagi. Nah, bagaimana nih? Apa saja
hal yang harus kita maksimal setelah dikasih berbagai bantuan tadi gitu ya. Nah, yang pertama kita harus maksimal dalam hidup kudus. 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Tuhan tidak menciptakan kita untuk hidup cemar, untuk kayak orang-orang fasik, orang-orang di dunia. Enggak. Kita dipanggil untuk hidup kudus. Hidup kudus itu yang seperti apa? Dipanggil untuk meninggalkan perbuatan dosa. Amsal 28:13 dikatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berarti kalau untuk maksimal, kita harus meninggalkan keinginan-keinginan daging kita, ya kan? Meninggalkan perbuatan-perbuatan daging ini. Karena kalau masih hidup dalam perbuatan dosa, tidak bisa maksimal. Makanya jangan sampai kita tobat kumat gitu ya. Nah, banyak teman-teman saya dulu yang punya background yang sama juga dengan saya, mantan napi gitu ya. Terus menyatakan sudah bertobat, ya mungkin setelah ikut camp, setelah ikut seminar atau apa gitu ya. Nah, tapi nggak bertahan lama. Masih ada keinginan untuk hidup dalam perbuatan yang lama. Banyak yang gagal, tapi banyak juga yang berhasil gitu ya. Makanya ayo kita harus meninggalkan perbuatan dosa ini gitu ya. Dan kita jangan menjauhi komunitas yang sehat. Nah, seperti di sini kan komunitas yang sehat, jangan jauh-jauh. Mungkin kita bisa lihat, oh kayaknya pengurusnya nih sering nggak bener nih, cerewet nih, apa gitu ya. Itu kan orang-orangnya. Nah, yang kita fokus itu adalah Tuhannya. Yang kita fokus itu adalah orang-orang di komunitas ini yang dewasa, pemimpin rohaninya atau apapun, yang hidupnya dalam Tuhan. Itu kita fokus gitu ya. Nah, pasti dalam satu komunitas pasti ada yang lemah, ada yang sudah kuat. Fokuslah sama yang kuat kalau kita mau bertumbuh gitu ya. Yang lemah kita bantu ketika kita sudah dikuatkan. Nah, jangan ada kekecewaan terhadap orang-orang di sekitar kita yang punya level berbeda-beda gitu ya. Lalu yang kedua misalnya hidup kudus itu apa? Kita menjaga hati dan pikiran. Nah, di Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Apa yang kita pikirkan pasti keluar dari hati. Apa yang keluar dari mulut, keluar dari hati juga. Berarti hati itu yang harus selalu kita jaga. Jangan ada kepahitan, jangan ada kekesalan, kemarahan gitu ya. Jangan ada dendam. Nah, isi selalu pikiran dan hati kita ini dengan firman Tuhan. Nah, dengan demikian pasti kita bisa hidup dalam kekudusan gitu ya. Karena firman Tuhan itu punya kuasa membersihkan kita seperti Yohanes 15 ayat 3 gitu ya. Bisa membersihkan kita gitu. Nah, lalu kita juga harus menjauhi pencemaran. Nah, 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian, menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Ini jelas banget ya, kita harus menjauhi semua pencemaran jasmani dan rohani. Nah, hebat nih. Rasul Paulus menulis ini. Dia tahu Injil ini untuk sepanjang zaman. Segala macam budaya, segala macam negara gitu ya. Dan di setiap zaman itu ada cara-cara orang mencemarkan dirinya. Baik tubuhnya maupun rohaninya. Makanya dia tidak sebut misalnya kalau dia cuma sebut, jangan kamu makan apalah gitu ya, makan makanan berlebih, ya, lemak yang banyak. Ternyata di zaman tertentu dia nggak makan lemak yang banyak, tapi dia suka ngerokok, nah gitu ya. Nah udah, dia tulis dengan hindari pencemaran jasmani dan rohani. Udah, di dalamnya banyak kita terjemahkan sendiri. Di zaman kita apa yang membuat kita mencemarkan jasmani, ya kan? Kalau rokok itu misalnya di SPBU aja larang gitu ya, masa kita mengizinkannya di dalam tubuh kita gitu ya. Atau bukan hanya rokok, narkoba, apapun itu bentuknya bisa mencemarkan ya, termasuk makanan berlebih gitu ya, itu juga sama ya. Nah, saya hobinya makan nasi campur gitu ya.
Nah, itu kan banyak tuh daging-daging berlemak ya, tapi sekali-sekali ya, jangan tiap hari ya gitu ya. Nah, makanya katanya dengan menjauhi pencemaran jasmani rohani, kita menyempurnakan kekudusan kita. Nah, berarti untuk hidup kudus itu benar-benar harus menjauhi pencemaran ini. Gitu. Jangan sampai kita hidup dalam kecemaran. Ya. Lalu yang kedua adalah kita harus maksimal dalam hal keserupaan kita dengan Kristus. Nah, di Roma 8:29 dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Serupa dalam gambar. Nah, gitu ya, berarti bukan kita harus serupa muka kita dengan muka Yesus waktu di dunia gitu ya, bukan. Serupa dalam gambaran, berarti image. Nah, ya, apa yang ditampilkan, karakter. Nah, itu kita harus serupa dalam gaya hidup. Nah, bagaimana Kristus hidup di dunia ini? Nah, di 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, jadi dulu saya juga sama. Misalnya, saya orangnya dulu pemarah ya, senggol bacok, nah gitu ya. Lalu hobinya cinta uang. Karena lahir dari keluarga yang sangat miskin, 15 saudara, bayangin satu papa, satu mama, anak 15 ya. Hidupnya miskin di Kalimantan Barat sana ya, kota kecil namanya Pemangkat gitu ya. Nah, makanya itu hal-hal yang akhirnya meniru nanti gaya hidupnya orang-orang dunia, cinta uang, apa-apa dikit-dikit uang gitu ya, menggunakan segala cara gitu ya, pakai jimat lah, nipu sana sini, nyolong sana sini ya kayak gitu ya. Nah, jadi kalau kita ingin maksimal, harus maksimal dalam hal ini, serupa dengan Kristus. Apa aja sih ketika kita mau serupa dengan Kristus? Terutama keserupaan dengan kasihnya. Efesus 5 ayat 2 dikatakan, dan hidup dari dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi kasih itu seperti Yesus Kristus mengasihi kita yang rela berkorban. Berarti kita juga harus rela berkorban untuk minimal dari keluarga kita dulu, ya kan? Sama sesama kita. Jangan egois. Mementingkan diri sendiri itu jahat di hadapan Tuhan. Karena menentang dengan kasih. Kasih itu tentang keluar, bukan ke dalam. Yohanes 13:34 dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, kasih itu bisa diwujudkan dalam bentuk apa? Misalnya kita suka mengampuni. Udahlah, kau sudah menyadari kesalahan, memang mau bertobat, ampuni. Ya, jangan kita terus menghukum orang. Kita nggak punya hak menghukum orang. Karena kita tidak maha tahu, tidak maha benar, tidak maha adil. Ya kan? Kita sendiri pendosa. Ya, makanya kalau ketika kita salah, kita juga mau diampuni, maka demikian juga kita terhadap sesama. Harus juga mau mengampuni. Lalu dalam hal apa lagi? Misalnya hobinya melayani orang. Ya kan, bisa kita kumpul-kumpul dalam mungkin persekutuan atau apa, on-site maupun online gitu ya. Kita layani orang dulu. Bilang salam, kasih shalom. Nah gitu, jangan tunggu orang lagi sapa kita, baru kita sapa orang. Sapa dulu gitu ya. Jabat tangan atau apa ya kan. Nah lalu punya misalnya berbelas kasihan. Lihat orang susah, kalau kita mampu kasih. Gitu ya. Jangan mampu tapi cuek. Ya, itu nanti akan bikin kita tidak peka. Nah, lalu kita juga hobinya dan mengasihi itu adalah salah satunya mendoakan orang. Tidak ada orang yang tidak mampu tolong orang lain. Salah satunya dengan cara berdoa. Itu gratis. Yang penting kita luangkan waktu ketika lihat di grup gitu ya. Ada yang tolong dong doakan anak saya sakit keras. Langsung berhenti sejenak, berdoa buat orang itu. Ya. Lalu kita juga harus serupa dalam apa? Cara berpikirnya. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, dalam hidup berkomunitas, kita harus selalu menggunakan pikiran dan perasaan Kristus. Tentunya
pikiran perasaan yang sejalan dengan firman. Karena Yesus itu sang firman gitu kan. Jadi seluruh tindakan kita, cara berpikir kita, cara berkata-kata kita, berperilaku kita yang berasal dari hati kita, itu harus sesuai dengan firman. Yang pastinya, kita berpikir, waktu kita berkata-kata, tujuannya pasti membangun. Nah, karena itulah kita diciptakan untuk saling membangun. Kita ini makhluk sosial. Tuhan tidak ingin kita jadi Superman, tapi super tim. Nah, di dalam tim ini kita diwajibkan saling membangun, saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan, saling menghukum gitu ya. Lalu kita juga harus serupa dalam ketaatannya pada Bapa Sorgawi. Nah, seperti Yesus juga taat pada Bapaknya gitu ya. Yohanes 6 ayat 36, ayat 38. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Itu kata Yesus, dia diutus Bapaknya, maka dia datang untuk melakukan kehendak Bapaknya. Kita diutus oleh Yesus, maka kita juga harus melakukan kehendak Yesus, gitu ya. Makanya contoh dalam Alkitab seperti Filipi 2 ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini jelas banget, Yesus sebagai manusia, berarti dia sama dengan kita, punya pikiran, punya perasaan gitu ya, punya kehendak juga gitu ya, tapi rela mengorbankan apa yang menjadi keinginannya untuk hanya taat pada keinginan Bapaknya. Bahkan disuruh mati pun dia rela. Kita gimana? Jangan cuma baru disuruh bantu beres-beres kursi gereja aja udah ngomel-ngomel, bersungut. Siapa sih, kerjaan apaan sih? Gua kan bos. Iya. Masa disuruh ngatur kursi? Nah, gitu ya. Ya. Ayo kita punya kerendahan hati ya. Datang hanya melayani, datang untuk berkorban, datang untuk dikorbankan. Itu pelayan. Ya, pelayan itu bukan untuk dilayani, dihormati, dipuji. Bukan di, tapi me. Nah, gitu ya. Nah, makanya ketaatan kita untuk selalu hidup dalam kebenaran atau tidak kompromi dengan dosa, itu menunjukkan level kemaksimalan kita. Kalau kita sudah taat, kita sudah tidak lagi kompromi gitu ya, nah maka itu level kita sudah maksimal ya. Lalu kita lihat lagi yang ketiga, itu kemaksimalan kita dalam berbuah. Nah, ini Tuhan panggil kita untuk harus berbuah, harus maksimal buahnya. Nah, Yohanes 15 ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ngaku-ngaku murid, sudah berbuah belum? Sudah, Pak. Rasa buahnya apa? Jangan-jangan rasa buahnya itu pahit, ya kan? Asam, kecut, ya. Nggak ada yang mau coba nikmatin. Makanya Yesus selalu bilang ya, untuk membedakan pengajar sesat, nabi palsu ya, lihat dari buahnya katanya. Ya kan, rasanya apa? Manis enggak? Nah, dikejar-kejar orang enggak? Karena yang manis pasti dikejar-kejar orang gitu ya. Enggak ada yang menjauhinya gitu ya. Nah, kita cek ya, makanya Yohanes 15 ayat 16 juga mengatakan yang sama. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu tetap, supaya apa yang kamu minta pada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ternyata kalau kita berbuah, itu menjadi syarat, apapun yang kita minta pada Bapa dikabulkan. Kalau kita berbuahnya nggak bagus, nggak didengar Tuhan ternyata. Nah, ini ayo cepat-cepat kita berbuah yang manis, yang baik gitu ya. Nah, dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga, ya kan? Kehadiran saya sangat dirindukan anak-anak saya. Tiap kali mereka pulang sekolah yang dicari pasti papanya. Papa udah pulang nih, cerita dia ya, di sekolah ada apa. Kalau saya keluar kota gitu ya, pasti malam telepon gitu ya. Papi gimana, kapan pulang, nah gitu ya. Minimal di keluarga kita dirindukan. Nah gitu ya, bagaimana dengan diri kita? Kita cek masing-masing ya. Nah, buah apa aja sih yang harus maksimal nih ceritanya? Pertama, buah pertobatan. Nah, Matius 3 ayat 8 dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Artinya apa? Harus ada perubahan. Nah, perubahan dari manusia lama jadi manusia baru. Itu namanya bertobat, gitu kan?
180 derajat perubahannya. Jangan 360, itu namanya tobat kumat, ya kan? Nah, itu balik lagi gitu ya. Nah, jadi arahnya langsung berlawanan gitu. Dulu hobinya main cewek misalnya. Sekarang hobinya mengasihi istri. Dulu hobinya nyolong, sekarang hobinya memberi, ya gitu ya. Nah, ini kira-kira ya. Di Efesus 4 ayat 22 dan 24 mengatakan demikian. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, ini berarti kita benar-benar harus menanggalkan manusia lama itu ya. Hidup dalam manusia yang baru. Jangan cuma bilang, saya sudah lahir baru. Hidupmu masih seperti orang baru atau masih yang lama? Nah, gitu ya. Cek. Jangan tobat kumat, pesannya itu ya. Lalu buah apa lagi? Buah roh harus ada. Galatia 5, 22, 23. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Harus terlihat dalam diri kita. Baik di dalam keluarga, dalam bermasyarakat, dalam berkomunitas gitu ya. Buah roh itu tanda. Itu anak-anak Allah yang sudah dewasa dan masih dipimpin oleh Roh Kudus. Kita lihat di Roma 8:14 dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Berarti kalau kita tidak dipimpin, jangan sebut-sebut kamu anak Allah gitu ya. Pastikan kamu sudah dipimpin. Dengan dipimpin akan berbuah dan buah rohnya nyata. Kamu orangnya sukacita, orangnya suka bantu orang, lemah lembut, bisa menguasai diri, nggak marah-marah melulu gitu ya. Nah, orang dewasa rohani pasti dia maksimal di dalam kasih, dalam damai gitu ya, dalam kesabaran, kemurahan dan lain-lain. Dalam segala situasi, tidak tergantung kondisi. Jangan kondisi lagi nggak enak, nggak damai gitu ya. Hanya kalau lagi banyak duit aja damai, enggak. Damai yang diberikan Tuhan pada kita tuh stabil di semua kondisi. Nah, itu bukti kita lagi dipimpin atau kepenuhan Roh Kudus. Nah, kepenuhan Roh Kudus jangan selalu diartikan, yang berbahasa roh itu kepenuhan. Enggak. Kepenuhan ketika kita berbuah. Nah, gitu ya. Karena kan karunia berbahasa roh itu nggak semua orang ada, gitu kan. Tapi buah roh pasti harus semua anak percaya ada. Nah, lalu kita juga harus berbuah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Efesus 5 ayat 8 dan 9. Memang dahulu kamu ada kegelapan, tapi sekarang kamu ada terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran. Nah, jangan lagi masih suka nipu-nipu, kalau misalnya usaha masih double booking, gitu ya, yang masih menggelapkan pajak dan lain-lain. Nah, itu nggak mungkin hidup dalam keadilan dan kebenaran gitu ya. Nah, pastikan itu. Dan di Filipi 1 ayat 11 dikatakan, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Nah, kita penuh dengan kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus lewat Roh Kudusnya gitu ya. Nah, makanya kalau dipimpin oleh Roh Kudus pasti bisa hidup dalam kebenaran. Nah, orang yang maksimal dalam kerohanian, dia pasti hanya menghasilkan hidup yang baik dan benar ya. Baik itu belum tentu benar soalnya ya, ada hidup yang baik tapi benar. Karena dalam benar itu pasti baik. Lalu berbuah jiwa-jiwa, ini penting ya. Matius 28, 19, 20, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, ini adalah amanat agung kita. Harus memenangkan jiwa. Dimulai dari mana? Keluarga. Ya, jangan sampai di keluarga inti kita, anak kita, saudara kita yang serumah gitu ya, tidak seiman dengan kita. Nah, ini jadi tugas kita wajib ya. Jangan suka maunya saya mau dikirim ke ujung dunia, mau ke Amerika kemana? Yang di rumah aja masih yang ateis, yang punya agama lain gitu ya. Nah, makanya di 1 Korintus 9:22 Paulus mengingatkan, bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku menjadi segalanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari mereka. Ini hatinya Paulus, tulus. Dia mau jadi apa aja supaya bisa memenangkan orang.
Itu niatnya luar biasa. Kita harus meniru semangat itu ya. Jadi orang-orang yang maksimal dalam Tuhan, dia pasti punya belas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Dan pasti mau berusaha menyelamatkannya, mau merampasnya kembali. Ya, jangan kita benci orangnya, tapi benci perbuatannya. Nah, gitu ya. Lalu, bagaimana caranya kita bisa maksimal? Nah, pertama, tinggallah di dalam Tuhan. Yohanes 15, 4 dan 5. Tinggal dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kau dia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita harus lengket pada sumbernya. Nah, sumbernya kita adalah Sang Firman. Maka firman itulah yang memberi kekuatan, makanan rohani kita. Yesus sendiri di kitab Matius mengatakan, jangan hanya fokus pada makanan roti, tapi juga makanan rohani, yaitu setiap perkataan dari Allah. Nah, ini kita perlu ya, bangun hubungan intim dengan Tuhan lewat disiplin rohani, doa, firman, pujian, penyembahan. Ini harus jadi gaya hidup kita setiap hari. Siapapun orangnya, nggak harus, oh ini mah kerjaan pendeta doang. Semua orang percaya. Makanya Yeremia 29 ayat 12 dan 13 mengatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa padaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku akan engkau akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Coba, datanglah sering-sering mesbah doa itu. Jadikan disiplin. Cari Tuhan lewat firman-Nya, lewat doa, lewat pujian penyembahan gitu ya. Nah, makanya Yeremia 15 ayat 16 juga sama. Dikatakan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu jadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Apakah kita seperti Yeremia? Yang katanya kegirangan kalau melihat firman Tuhan. Atau kalau lihat firman Tuhan ngantuk, tidur, obat tidur. Jangan ya. Nah makanya ayo, sudah lakukan mesbah doa dan keluarga? Nah, waktu yang paling tepat adalah sesaat sebelum tidur. Pasti semua udah ngumpul ya. Nah udah, doa. Gitu ya. Karena dalam doa itu kita akan semakin intim. Saya suka satu slogan gitu ya. Ada satu komunitas pria sejati, dia bilangnya gini. Kita akan intim dengan siapa kita berdoa, untuk siapa kita berdoa, dan kepada siapa kita berdoa. Nah, ini pentingnya. Sering doa dengan istri dan anak, kita akan intim dengan mereka. Sering berdoa kepada Tuhan, kita akan intim dengan Tuhan. Kita sering berdoa untuk teman-teman kita, bahkan untuk musuh kita akan intim dengan mereka. Jadi, bikinlah kebiasaan-kebiasaan ini. Lalu yang kedua, kita harus pembaharuan hati dan pikiran. Efesus 4:23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Atau di Roma 12 ayat 2. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Semua pikiran kita, hati kita yang kurang bersih, yang masih kotor, bersihkan dengan firman. Yohanes 15 ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Berarti firman itu bisa membersihkan kita. Kalau kita lakukan berulang-ulang. Jangan cuma baca sekali setahun gitu ya. Setiap hari. Setiap kali ada kesempatan gitu ya. Sama seperti di Mazmur 119 ayat 9. Dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan bersihnya? Dengan menjaganya sesuai firman. Ayo ikutin mungkin pendalaman Alkitab, Bible study, dimanapun gitu ya. Supaya kita terbentuk. Apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita tanamkan, itu akan menjadi dirimu. Nah, itu penting ya. Lalu yang ketiga, kelola talenta dan karunia yang sudah diberikan Tuhan. Nah, 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita ini pengurus ketika dikasih karunia talenta. Kita jadi pengurus, ada tanggung jawab, ya kan? Kuasa yang besar selalu diberikan dengan tanggung jawab. Makanya harus hati-hati, kita akan ditanya nanti. Ya kan? Apa yang sudah kamu perbuat? Nah, seperti yang dicerita Alkitab kan? Talenta dikasih 5, kasih 10. Yang dalam perumpamaan Mina juga sama. Selalu ditanya, hasilnya mana? Nah, gitu ya.
Nah, di 1 Timotius 4:14 juga mengatakan, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Jadi kalau kita sudah ditumpang tangan, sudah dibilang pencurahan Roh Kudus dan lain-lain gitu ya, harus pakai. Jangan didiamkan. Potensi tidak berkembang kalau tidak sering dipakai. Ya, makanya ikutlah satu-satu pelayanan dimanapun. Apapun bentuk pelayanannya, lakukan. Nanti kamu akan maksimal. Lalu yang keempat, selalu peka dan mau dipimpin oleh keinginan Roh Kudus atau disebut kepenuhan Roh. Galatia 5:25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, ini penting ya. Jangan dipimpin sama roh yang lain. Ya, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus, bukan rohana. Nah, gitu ya, harus hati-hati. Nah, semua yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia pasti Roh Kudus membimbing kita pada semua kebenaran. Kita nggak bisa tahu kebenaran itu yang mana. Nah, makanya Tuhan Yesus memberikan kita penolong yang bisa menuntun kita. Di Yohanes 16:13 dikatakan, tetapi apabila dia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Makanya disebut Roh kebenaran, karena hanya menuntun kita pada seluruh kebenaran. Nah, kalau kita punya dorongan hati, biasa suka gitu ya, kayaknya hati saya ada dorongan gini-gini. Uji dengan firman. Karena hanya dorongan Roh Kudus itu pasti sesuai dengan firman. Nggak mungkin bertentangan. Karena ada suara-suara lain juga kadang gitu ya. Nah, lalu yang kelima, kita harus sabar dalam proses pembentukan Tuhan lewat berbagai penderitaan. Yesaya 48 ayat 10. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Kita akan diuji dalam kesengsaraan. Gimana level imannya? Kan kayak kita sekolah, anak saya sekolah kan ada ujian gitu ya, untuk naik kelas. Kita kalau mau naik kelas, mau maksimal, ya kan, mau call for more, maka ada ujiannya. Nah, terutama dalam penderitaan. Dalam penderitaan responnya bagus nggak? Atau bersungut? Nah, atau marah-marah sama Tuhan gitu ya. Makanya 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 mengatakan, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semua itu adalah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Diawali dengan kata bergembiralah, padahal itu tentang pencobaan. Nah, bisa nggak kita seperti itu? Orang yang bisa bersuka cita, tetap damai dalam menghadapi berbagai penderitaan, itu tanda orang yang dewasa, orang yang maksimal. Kenapa begitu? Karena dalam ujian kita tahu Tuhan lagi fokus sama kita. Tuhan lagi mau naikkan level iman kita. Dan pasti akan memberikan jalan keluar. Nah, itu yang bikin kita happy. Ya kan? Kalau kita tidak yakin ada jalan keluar, kita nggak bakal happy. Tapi kalau di ujung kita tahu, ini pasti akan berbuah kebaikan bagi kita, kita akan happy. Ayo Tuhan, uji aku. Nah, gitu ya. Nah, dia berjanji akan memberikan jalan keluar soalnya gitu ya. Nah, pembentukan iman pasti lewat berbagai badai kehidupan. Nah, tujuannya supaya nanti kita jadi kuat. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian dalam imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Mau kita ngalamin satu ujian yang bisa membuat iman kita berbuah matang jadi sempurna? Pastinya mau ya. Saya pun sama, saya pernah ngalamin tahun lalu itu, sampai sekarang masih ngalamin, yaitu saya punya usaha keluarga besar, 50 cabang, semua ditutup. Nah, ada yang mau coba itu? Jangan ya, cukup saya aja ya. Tapi tetap saya happy, tetap saya melayani, dan Tuhan selalu pada ujungnya memberi jalan keluar yang lain. Nah, itu ya, nanti saya akan kesaksian untuk di kesempatan yang lain. Lalu, yang berikutnya, yang keenam adalah kita hanya fokus melakukan kehendak Tuhan. Nah, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Kalau kita melakukan untuk manusia, kita tunggu dipuji, ya kan? Tunggu harus ada reward dulu, gitu ya. Jangan. Kau melakukan untuk Tuhan, itu pengabdian. Karena kasih kita, membalas kasihnya. Walaupun tidak bisa dibalas semuanya, tapi minimal apa yang kita bisa, kita lakukan. Ya kan? Saya suka dengan lagu, dengan apa kan ku balas, gitu ya. Nah itu, pernyataan kasih kita padanya. Hutang kita terlalu banyak. Hutang nyawa mau diganti dengan apa? Nah gitu ya. Makanya kita harus fokus melakukan kehendaknya. Mazmur 40 ayat 9, aku suka melakukan kehendakmu, ya Allahku. Tauratmu ada di dalam dadaku. Itu yang menjadi kerinduan di Mazmur. Ayo, kita siapkan diri kita untuk hidup lebih maksimal lagi di dalam panggilan Tuhan. Dan ketika Tuhan panggil, kita katakan seperti Yesaya 6 ayat 8. Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku. Utuslah aku. Nah, jangan utuslah dia. Nah, gitu ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-firman yang mengingatkan kami bahwa kami diciptakan untuk maksimal di dalam Engkau. Kiranya Engkau tuntun kami selalu, agar kami selalu berjalan dalam jalan-jalan-Mu, sehingga hidup kami berkenan di hadapan, berbuah banyak Tuhan, dan menyenangkan hati-Mu. Itulah kemaksimalan kami di dalam hidup kami, dalam rancangan-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan, utus kami, pakai kami. Kiranya Kau berikan hikmat, berikan selalu roh-Mu, tuntun kami, agar kami bisa hidup sesuai dengan jalan-jalan-Mu, dan selalu berada di dalam kerajaan-Mu, yaitu kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya, kita katakan, Amin. Sampai ketemu lagi. Shalom.